Mungkin jika bicara masalah fashion, Super Sentai sendiri sudah punya berbagai macam gaya dan jenis pakaian yang telah mereka hadirkan selama lebih dari 4 dekade. Namun pastinya, ada beberapa jenis kostum yang paling berbeda dan juga paling mencirikan season itu sendiri, sehingga sangat sulit untuk diterapkan pada season lain setelahnya. Dan diperingatkan kalau episode ini dibuat pada tahun 2022. Jadi misalkan kamu nonton ini di tahun 2029 misalnya, dan di saat itu sudah ada kostum Sentai yang belum ada dalam list kali ini, maka itu sangat wajar saja. Kalau begitu langsung saja kita simak 7 kostum Sentai paling berbeda sendiri versi Tokofax Indonesia. Battle Fever J. Sejak awal para fans mulai mencari-cari soal Super Sentai lewat internet, mungkin ini adalah kostum yang paling aneh di mata kalian. Sebab sama sekali tidak seperti Super Sentai pada umumnya. Tapi percayalah, ini merupakan Super Sentai paling pertama. Ya paling tidak sampai tahun 1995, sampai Go Ranger dan Jaka akhirnya diresmikan ke dalam entry Super Sentai. By the way, Battle Fever J mungkin bukan tipikal Sentai yang pada umumnya ada pada jajarannya. Sebab BFJ adalah adaptasi dari Marvel Comics sebagai bagian dari kerjasama Toei Company dan juga Marvel asal Amerika. Jadi kostum-kostum Rangernya adalah gabungan dari desain Captain America, Black Panther, Miss America, dan lain semacamnya. Jadi bisa dibilang ini merupakan Avengers versi Jepang, menjadikan Battle Fever J sebagai satu-satunya kostum Sentai dengan inspirasi yang berasal dari komik Amerika. Secara desain pun, mereka memiliki visor yang terpisah pada kedua matanya. Tidak seperti kebanyakan Sentai lain, baik sebelum atau setelahnya. Bahkan tata pewarnaan kostumnya pun cenderung tidak kompak satu sama lain. Ya, karena memang itu konsepnya sejak awal. Bahkan uniknya lagi, kostum Miss America memiliki rambut pada bagian helmetnya, yang dimaksudkan supaya terlihat lebih feminim dibandingkan dengan anggota lain yang notabene adalah pria. Dan meskipun kostumnya mungkin aneh di mata penonton modern, namun Battle Fever J merupakan salah satu season terunik yang pernah ada. Juken Sentai Geki Ranger. Sejak awal season Geki Ranger mulai tayang, mungkin fokus penonton adalah justru pada kostum Rangernya yang benar-benar baru pada saat itu. Hal baru yang dimaksud adalah karena kostum ini sama sekali tidak memiliki belt atau sabuk pada bagian pinggangnya. Namun ada hal yang membuatnya masuk akal secara ide, sebab kostum Geki Ranger didasarkan pada jumpsuit legendaris yang sering dipakai oleh Bruce Lee pada film Game of Death. Dan seperti yang bisa kita lihat, bahwa jumpsuit tersebut sama sekali tidak memiliki sabuk. Dilengkapi dengan corak motif hewan pada bagian kostumnya, seperti tiger, cheetah, dan juga jaguar untuk trio utamanya. Bahkan mereka tidak menggunakan sepatu boot yang biasanya ada pada season Sentai lain. Dan sebagai gantinya, mereka memakai semacam sepatu cats yang warnanya sama dengan kostumnya, sehingga terlihat menyatu dengannya. Bahkan untuk kostum Geki Violet, ia juga tidak mengenakan aksen belt, melainkan corak motif perban yang dililitkan pada pergelangan tangan dan juga kakinya. Sebab motifnya merupakan seorang petarung Muay Thai. Oleh sebab itu, kita bisa melihat adanya warna hitam pada bagian bawahnya yang dibuat persis seperti celana pendek Muay Thai. Satu-satunya yang memiliki sabuk dalam tim tersebut hanyalah Geki Chopper. Sebab Ranger putih ini dibuat berdasarkan kostum bela diri karate. Namun bagaimanapun tidak pernah ada lagi kostum seunik Geki Ranger. Sebab seakan hanya season ini saja yang layak menggunakannya. Tenso Sentai Goseiger. Tunggu dulu, apa yang aneh dari kostum bertema malaikat yang satu ini? Sebenarnya tidak ada yang aneh, melainkan bahwa Goseiger punya sedikit keunikan yang membedakan kostumnya dengan Sentai lain sebelum dan setelahnya, yakni animal helmetnya. Berbeda dengan kebanyakan animal helmet di season lainnya, sebab Goseiger tidak menggunakan motif hewan secara keseluruhan untuk membentuk helm tersebut, melainkan hanya meletakkan gambar hewannya pada kiri dan bagian kanan helmet masing-masing Ranger. Dan itu belum pernah dilakukan sebelumnya, bahkan sampai saat ini. Goseiger pun juga satu-satunya yang menggunakan white legging untuk 5 personil utamanya, terutama untuk Sentai di tahun 2000-an. Bukan hal yang baru sih, sebab tren itu mungkin sudah punah sejak tahun 80-an. Walaupun Maji Pink dan Maji Blue dari Maji Ranger juga pernah menggunakan kostum semacam itu sebelumnya. Oleh sebab itu, cuma Goseiger yang berani melakukannya lagi. Dan dari itu semua, Goseiger seakan punya ciri kostum yang hanya mereka sendiri punya. Hasil dari keberanian untuk mendobrak tren yang ada.
Tokumei Sentai Go Busters. Ya, mungkin sejak awal season ini tayang 10 tahun yang lalu, para penonton merasa bahwa Go Busters tidak seperti Super Sentai kebanyakan. Apalagi dari segi kostum. Ya, kostum Sentai bertema spy atau mata-mata ini memang memiliki bahan dasar kostum yang berbeda. Sebab tidak lagi menggunakan spandex seperti season lainnya, tapi justru menggunakan bahan dasar kulit atau yang disebut sebagai latex, seperti yang biasa dilakukan oleh Kamen Rider series. Konsepnya adalah karena kebanyakan film-film bertema spy memang menggunakan jenis kostum latex. Oleh sebab itu, Go Busters seakan mencoba mengadopsi konsep tersebut, dan hasilnya bisa dibilang luar biasa, tentunya jika kita bicara soal desain. Sebab meskipun simple, tapi tema spy yang mereka angkat di sini sudah jelas tergambar bahkan sejak kita melihat kostumnya saja. Dan itulah pentingnya sinkronisasi antara tema dan juga kostum. Animal helmetnya pun tentu saja ada di sini, bahkan dilengkapi dengan semacam desain kacamata yang sekali lagi mencirikan mata-mata pada umumnya. Ditambah lagi dengan desain jaket pada bagian torsonya yang mungkin sangat simpel namun tetap keren untuk dipandang. Oleh sebab itulah, latex menjadi ciri khas Go Busters yang tidak pernah bisa diterapkan kepada Sentai lainnya. Wushu Sentai Kyuranger tidak hanya jumlah anggotanya yang berbeda, bahkan kostum-kostumnya juga harus berbeda dengan Sentai lain dan saling berbeda satu sama lain dalam anggotanya sendiri. Perbedaan Kyuranger dengan Sentai lain tentu saja karena visor helmetnya yang memiliki ornamen glitter, yang mencirikan bintang-bintang di angkasa sesuai dengan tema serialnya. Tidak hanya itu, tiap anggotanya bahkan punya ciri khas tersendiri pada bagian kostum-kostumnya. Seperti Sasori Orange yang memiliki ekor kalajengking, Okami Blue yang memiliki rambut atau bulu serigala pada lengan dan kakinya, lalu ada Tenbin Gold yang memiliki desain robot pada kostumnya, Washi Pink yang memiliki sepasang sayap pada punggungnya, dan tentu saja masih banyak ciri khas lain pada masing-masing Ranger lainnya. Hal itu karena Kyuranger memiliki 12 anggota secara keseluruhan. Bahkan di awal saja, format anggotanya saja sudah langsung 9 orang. Sayangnya, Power Rangers tidak menggunakan kostum sekeren ini untuk adaptasi dari Kyuranger, melainkan hanya menggunakan Zord atau mekanya saja untuk proyek Power Rangers Cosmic Fury. Ya, hitung-hitung irit budget lah. Kikai Sentai Zenkaiger. Yang membedakan kostum Zenkaiger dengan Sentai lainnya adalah karena fakta bahwa Sentai ke-45 ini hanya memiliki satu Ranger saja, sementara 4 anggota lainnya adalah robot. Ya, mirip-mirip Kabutaku nggak sih? Dimana ada robot seukuran manusia yang bertarung sebagai pahlawan, dan hal itu baru pertama kali dilakukan di Super Sentai. Dan yang mungkin kebanyakan dari kalian sudah tahu, bahwa untuk tiap personil khususnya Kikai Noids dibuat berdasarkan mecha Super Sentai yang sudah ada sebelumnya. Misalnya Zenkai Juran yang dibentuk berdasarkan Daijujin, lalu Zenkai Gaon yang didesain dari Gauking, kemudian Zenkai Majin yang dibuat berdasarkan Magiking, dan Zenkai Vrun yang terinspirasi dari Daiboken. Tentu saja helmet mereka berempat juga bukan standar helmet Sentai pada umumnya, dan cuma Zenkaiser lah yang menggunakan kostum Sentai biasa di sini. Sebab yang lainnya menggunakan helm robot yang mirip dengan masing-masing representatif dari mecha-mecha tersebut. Dengan kata lain, satu-satunya yang menggunakan spendek kostum ya cuma Zenkaiser. Konsep ini pun hanya ada pada season ini saja, dan belum tentu berhasil jika kostum tersebut diterapkan pada season lain setelahnya. Oleh sebab itu, kostum Zenkaiger adalah yang terunik di antara yang paling unik. Avataro Sentai Don Brothers, dan yang terakhir untuk list kali ini tentu saja adalah Sentai paling baru saat ini. Meskipun beberapa bulan lagi mungkin akan segera tamat, tapi lepas dari itu semua, harus kita sadari bahwa kostum Don Brothers termasuk yang paling unik dan paling beda dengan yang lainnya, di mana memiliki tema Momotaro sebagai motif rangernya. Oleh sebab itu, ada beberapa desain yang disesuaikan dengan hal tersebut, yakni kostum Saru Brother yang memiliki bulu pada kedua lengannya, dan tentu saja dibuat bongsor dan berotot. Lalu ada Kiji Brother yang memiliki kaki panjang dan juga sayap, yang memiliki tinggi di atas 2 meter dan menjadikannya sebagai anggota Sentai tertinggi saat ini. Tidak hanya yang tinggi, bahkan juga ada Sentai pertama yang ukurannya sangat mini dan cuma setengah meter, yakni Inu Brother yang memiliki helmet besar namun tubuhnya yang kecil dengan kaki dan tangan yang sedikit lebih besar. Don Momotaro pun punya semacam ikat kepala pada bagian atas helmetnya, yang ujungnya merupakan bentuk dari Avatar Gear,
yang tentu saja karena ia bermotif tokoh utama Momotaro sendiri. Selebihnya seperti Oni Sister, mungkin tidak ada yang begitu menonjol secara desain, hanya memiliki tanduk pada bagian kepala dan juga beberapa duri pada bagian pundaknya. Oleh sebab itulah Don Brothers tidak hanya unik dari segi tema dan cerita, namun juga dari kostum Rangernya yang memang tidak biasa. Sekian ulasan dari Tokofax Indonesia. Buat Anda yang suka dengan video ini, silahkan like dan share ke media sosial Anda. Jangan lupa tinggalkan komentar. Akhir kata, salam Tokofax Indonesia.